Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Tafsir Maudu'i ingin mempresentasikan manusia dan problematika sosial budaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Gemal Nur Faizin, kedua Muhammad Nur Hidayat, ketiga Afifah Arfan, keempat Tengku Fani Aliseningrum, dan yang terakhir Nurul Fitri. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita ke pendahuluan. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain untuk bertahan hidup. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Menurut Islam, Allah menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Selain itu, manusia diciptakan karena memiliki tujuan yang lainnya, tetapi tujuan utamanya adalah beribadah seperti yang tertuang di Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan bertakwa kepada Allah. Meninjau penyebutan manusia dalam Al-Quran dinyatakan dengan kata Al-Nas sebanyak 240 kali, Al-Insan sebanyak 64 kali, Al-Insu sebanyak 16 kali, Al-Bashar sebanyak 37 kali, dan Adam sebanyak 7 kali, dan Khalifah atau Khalaif sebanyak 6 kali. Contoh lain, Al-Insu menunjukkan manusia dengan aspek kecerdasannya, ataupun kata Abdun yang merujuk manusia sebagai seorang hamba. Manusia memiliki potensi untuk dapat berkembang ke arah yang positif sekaligus memiliki potensi untuk berkembang ke arah yang negatif. B. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam Al-Quran, manusia sebagai makhluk sosial disebut dengan An-Nas. Kita sebagai manusia yang bersifat makhluk sosial tidak dapat lepas dari pengaruh manusia lainnya. Dalam diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, juga ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain dan lingkungan sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Pertama, menjadi satu dengan manusia lain yang ada di sekelilingnya atau masyarakat. Kedua, menjadi satu dengan alam di sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki ciri tidak dapat hidup sendiri, memiliki kebutuhan sosial, yaitu berinteraksi, dan dapat mengembangkan potensinya jika hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Kemudian, manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan secara beraneka ragam, berbeda bahasa dan warna kulit. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Kita juga berbeda jenis kelamin, bangsa, dan suku yang kesemuanya harus dibingkai dengan kualitas takwa. Disampaikan Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Takwa berarti kemampuan untuk mengontrol diri, tidak sembarangan, dan bertindak selalu dengan pertimbangan dan perhitungan. Terkait dengan keimanan pun, Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih apakah ingin beriman atau kafir, sebagaimana disampaikan dalam Quran Surah Yunus ayat 99. Allah pun menjamin bahwa perbedaan komunitas dengan berbagai atributnya merupakan sunat Allah, disampaikan dalam Quran Surah Hud ayat 118. Meskipun ada perbedaan, Allah senantiasa berada bersama mereka. Itu untuk menilai mana yang benar-benar berbuat menjadi yang terbaik dan mana yang terperdaya oleh godaan dunia. Disampaikan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 93. Walau manusia sebagai makhluk sosial berbeda-beda, sesungguhnya manusia berasal dari substansi yang sama. Rasulullah menegaskan bahwa keberaneka-ragaman umat manusia diikat oleh kesatuan, ketuhanan, bahkan kesatuan asal-usul. Atas dasar itulah, maka umat manusia hendaknya lebih mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, harmoni, hidup berdampingan secara damai, dan berbagi keberkahan. Dengan mengedepankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau Wahdatul Wujud yang sama-sama menyarankan pada kesatuan dalam keberagaman, umat manusia akan mampu menyemarakan bumi atau isti'mar.
Tipologi manusia. Sebagai surat pembuka dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah memberi gambaran adanya 3 golongan manusia. Yang pertama, masyarakat yang mendapat karunia Allah. Karunia Allah sangat besar bagi manusia. Dia menjadikan siang dan malam agar manusia dapat bekerja dan beristirahat. Tetapi tidak banyak dari manusia yang bersyukur atas itu. Kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 69, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dalam Al-Fatihah dengan ayat ini. Mereka adalah para nabi, para syiddiqin, para syuhada, dan para sholihin. A. Masyarakat kenabian. Ini memiliki ciri-ciri sebagai masyarakat yang membuka diri untuk mengakses informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan nilai-nilai ketuhanan atau spiritualitas. Yang D. Para siddiqin, yaitu orang-orang yang teguh keimanannya kepada kebenaran Nabi dan Rasul. Masyarakat yang memiliki kejujuran, kesungguhan, ketulusan, dan objektivitas dalam bersikap dan bertindak. Yang C. Para syuhada, seorang muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah, membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama-agama Allah. Yang D. Orang soleh, yaitu orang-orang yang selalu berbuat amal baik yang bermanfaat untuk umum, termasuk dirinya dan keluarganya, baik untuk kebahagiaan hidup dunia maupun untuk kebahagiaan hidup ukhrawi yang sesuai dengan ajaran Allah. 2. Komunitas yang dimurkai Allah. Dalam surat Al-Quran, Yahudi dikatakan sebagai kafir yang dimurkai Allah ketika mereka mempergunakan agama sebagai tujuan-tujuan dunia semata, lebih tepatnya mempergunakan agama sebagai alat politik identitas. Dalam surat Al-Imran ayat 78-79 menjelaskan bahwa agama dipakai untuk mewariskan kebodohan, sehingga ketika agama sudah dikapitalisasi, maka agama akan berubah menjadi alat yang efektif untuk memecah belah dan menciptakan konflik bahkan teror untuk kemanusiaan. Dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 176 bahwasannya agama adalah alat yang paling ampuh untuk membuat perpecahan, yang dimana agama tersebut telah di-framing dengan kepentingan duniawi sehingga menimbulkan rasa takut, trauma, dan dendam berkepanjangan. Lantas, mengapa komunitas yang beragama dikategorikan sebagai pendusta, lalai, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah jelas dari keterangan di atas, masyarakat atau golongan atau manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti kaum Yahudi saja, melainkan manusia yang mementingkan urusan dunia serta membawa nama agama yang di-framing terlebih dahulu untuk membuat perpecah belahan antara manusia sehingga menimbulkan konflik dan juga rasa takut serta dendam yang berkepanjangan. 3. Komunitas yang sesat. Dalam surat Al-Fatihah, komunitas yang sesat disebut dengan istilah dallin. Kata dalla yadillu dallal dalam bahasa Arab menyaran kepada makna hilang atau tersesat, binasa, batil, lupa, bingung tanpa pedoman, dan melenceng dari kebenaran. Pada bahasanya, ad-dallin ditunjuk oleh para mufassir yaitu kaum Nasrani, kaum yang berlebihan atau ekstrim dalam beragama, atau bisa kita sebut juga ifrat. Contohnya, mereka mengkultuskan Isa dan Maryam, bahkan pemuka agama. Kelompok dallin ini sangat bertolak belakang dengan kelompok maghdubi alaihim, di mana kelompok tersebut sangat meyakini agama sebagai segala-galanya. Komunitas yang ekstrim beragama biasanya ditandai dengan ciri-ciri 1. Strong tekstual atau teosentris, yang dimana mempunyai arti keyakinan bahwa Tuhan adalah aspek utama untuk pengalaman, yang dimana dalam pandangan tersebut arti dan nilai perbuatan yang dilakukan orang atau lingkungan diatribusikan dengan Tuhan. 2. Fideisme, yaitu pandangan epistemologis yang memahami bahwa keimanan adalah suatu hal yang terpisah dari nalar. 3. Rigid atau tidak mudah berubah. 4. Absolut atau kebenaran tunggal mutlak. 5. Kultus tokoh dan kelompok. 6. Romantisme masa lalu.
Di dalam surat At-Taubah ayat 31 mengindikasikan hal tersebut. Dahulu pada zaman Nabi, sikap ekstrim tersebut menjangkiti ahlul kitab, terutama kaum Nasrani. Namun, karakteristik mereka ternyata masih bisa kita kenali dalam komunitas-komunitas lain di era modern saat ini. Padahal, Al-Quran seringkali menyindir bahwa pemuka-pemuka agama yang dikultuskan tersebut seringkali berperilaku menyimpang dari moralitas yang benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunitas yang tersesat dulu direpresentasikan oleh ahlul kitab. Namun, saat ini karakteristiknya dapat ditemui pada setiap komunitas yang gagal beradaptasi dengan perubahan zaman. Nabi pernah mengingatkan bahwa ilmu Tuhan untuk membangun kehidupan yang damai, penuh kasih sayang, dan keberkahan hanya bisa diemban oleh mereka yang memiliki sikap moderat. C. Reformasi konsep khairu ummah. 1. Pengertian ummah menurut para ahli. Quraish Shihab dalam wawasan Al-Quran pada tahun 1998 menyatakan kata ummah terambil dari kata amma ya'ummu, yang berarti menuju, mampu, dan meneladani. Dari kata yang sama lahir kata yang berarti ibu, dan imam yang berarti pemimpin. Karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat. Seorang pakar bahasa Al-Quran yang bernama Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran sebagaimana dinukil Quraish Shihab mendefinisikan ummah sebagai kelompok manusia yang dihimpun oleh sesuatu seperti agama, waktu, dan tempat yang sama baik terhimpun secara terpaksa maupun sukarela. Intelektual asal Iran Ali Syariati mengistimewakan kata ummah dari kata nation atau bangsa atau kabilah atau suku. Ia mendefinisikan ummah sebagai himpunan manusiawi yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah, bahu-membahu, dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama. 2. Pengertian khairu ummah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira." Surah An-Nisa ayat 145. Bagaimana seharusnya umat Islam agar dapat mereaktualisasikan konsep khairu ummah? Pengertian khairu ummah adalah ketika umat Islam mampu memunculkan peradaban hibrida, peradaban yang dihasilkan sebagai perpaduan unsur-unsur keunggulan dari berbagai sumber. Umat Islam jangan hanya menjadi sampah budaya atau ampas budaya kapitalisme yang menghasilkan sikap konsumerisme dan komunisme yang menghasilkan sistem politik otoriter saja. Di era kemajuan saintek dan globalisasi, umat Islam dituntut untuk dapat menyikapi berbagai tantangan dan problematika sosial budaya dengan cara pandang yang genuine, berasal dari sumber keagamaan resmi di satu sisi atau tashil. Di sisi lain, cara pandang normatif tersebut harus diartikulasikan dengan cara yang baru atau musyarah agar dapat relevan dan kompatibel dengan zaman yang telah berubah. Dunia yang berubah mendorong perlunya umat beragama mengubah paradigmanya. Dulu misalnya, hubungan antara umat beragama adalah hubungan yang dibangun dalam semangat persaingan untuk saling mengalahkan. Itulah sebabnya surah At-Taubah ayat 29 mendorong umat beriman agar memerangi umat lainnya atau yang dicap tidak beriman sampai mereka takluk dan membayar upati tanda kekalahan kepada kita.